Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan hari ini 15 Mei pukul 22:35. Gua belum tidur dan memang lagi iseng-iseng baca aja sih. Nah, ada permintaan dari YouTube dari teman kita, "Bang, coba bahas POWR," gitu kan. Kan beberapa waktu lalu gua membahas saham-saham dividen terbaik dan ada 27 saham dividen terbaik menurut belanja saham dan teman-teman ya. Lu boleh lihat videonya. Nah, kemudian memang ada yang meminta untuk dibahas POWR. Bang, coba bahas POWR. POWR ini ya perusahaan penyedia listrik di kawasan Cikarang ya. Kita lihat laporan keuangannya dulu. Di tahun 2018 dia punya ekuitas 640 juta US dollar. Di tahun 2023 ya di tahun 2024 lah. Ekuitasnya sekarang sudah di angka 721 juta US dollar. Asetnya yang tadinya ada di angka 1,3 miliar US dollar, gede banget guys. Di tahun 2024 itu ada 1,3 miliar US dollar. Jadi pertumbuhannya nggak signifikan, tapi tidak turun juga. Ekuitasnya pun bertumbuh. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa saham POWR ya nggak naik-naik, bahkan kalau dalam 5 tahun terakhir cenderung turun guys. Dia sempat menyentuh angka 1000, kemudian sekarang sudah di angka 665. Padahal kalau kita lihat ya dari daya tersambungnya ini meningkat. Kemudian juga dia pengelola listrik di 5 kawasan industri. Jababeka, MM 2100, East Jakarta Industrial Park, Hyundai Inti Development, dan Lipo Cikarang. Kemudian perkembangan kapasitas daya yang terpasang pun juga dari tahun ke tahun meningkat. Ya karena bisa dikatakan bisnisnya stabil dan perkembangan kapasitas terpasang serta dayanya itu meningkat. Jadi nggak heran. Jumlah pelanggannya meningkat, kapasitasnya terpasang meningkat, daya tersambungnya meningkat, penjualan listriknya turun. Nah, jadi ada pertanyaan, padahal data-datanya juga nggak jelek gitu loh. Bukan dikatakan yang istimewa, tapi nggak bisa dikatakan jelek juga. Bagus sebenarnya. Sebenarnya perusahaan ini bagus untuk parkir duit. Nah, gua katakan bagus untuk parkir duit karena kenapa? Ada beberapa faktor. Satu, kinerja perusahaan stabil. Ya gimana nggak stabil? Dia menyediakan listrik ke industri yang berada di wilayah Cikarang. Jadi nggak mungkin industri-industri itu tidak bisa berjalan tanpa listrik. Kemudian yang kedua, ini rewardnya ya guys ya. Kalau lu megang saham ini ya, dividennya dia stabil. Ya, karena memang dia membagikan dividen payout ratio selalu di atas 50% dalam 1 tahun. Yang artinya, eh, paling tidak lu dengan koleksi saham POWR, lu bisa mendapatkan dividen yield dalam 1 tahun itu ya di atas 5% lah. Di atas 6% bahkan. Itu dividennya stabil. Karena kinerja perusahaannya stabil, produk yang dihasilkan stabil, dan yang ketiga itu industri primer yang tadi gua katakan dia listrik, dia penyedia listrik di kawasan industri, bukan retail ya. Jadi rumahan-rumahan itu bukan dari POWR. Dia juga pemasok ke PLN. Jadi dengan kinerjanya yang stabil ya potensi dividennya juga stabil gitu. Cuman ada cumannya guys. Kita tadi membicarakan yang baik-baik. Ada beberapa yang perlu diperhatikan terkait POWR ini. Jadi POWR ini memang pengaruhnya dari harga-harga komoditas. Karena untuk membangkitkan listrik ya guys ya, itu memerlukan gas bumi, memerlukan batu bara, memerlukan biomasa, kemudian memerlukan solar. Bahkan gas buminya itu ya, dari total beban bahan bakar sebesar 69 juta US dollar, gas buminya itu bisa di atas 50% rasionya. Dan setahu gua, industri dari POWR ini bukan termasuk industri yang diuntungkan dari harga gas bumi yang murah. Karena industri yang diuntungkan dari harga gas bumi murah, yang ada peraturan Perpres itu, ya pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, sarung tangan, karet, dan oleokimia. Jadi ini kalau koreksi kalau gua salah, POWR bukan industri yang diuntungkan dari harga gas bumi murah. Jadi harga gas bumi atau harga batu bara, kenaikan atau penurunnya sangat berpengaruh terhadap profitnya POWR. Kemudian yang kedua, margin dikontrol. Karena ini berhubungan dengan industri
banyaknya industri yang ada di wilayah Cikarang, ketersediaan pemasokan listrik itu memang sangat dikontrol oleh Kementerian SDM, terutama di kelistrikannya. Jadi memang betul-betul dipantau, karena kalau misalkan ada masalah dari pasokan listriknya, tentu akan mengganggu industri-industri yang ada di wilayah ini, guys. Akan sangat mengganggu. Dan kalau itu mengganggu, ya mengganggu perekonomian negara, karena wilayah Cikarang termasuk wilayah yang terbesar gitu loh. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat memang gue nggak tahu ya, apakah memang manajemen dari POWR tidak mau melakukan atau memang sulit, karena gini, memang ini butuh izin. POWR itu bisa mendapatkan izin pemasok listrik ke industri-industri wilayah Cikarang itu pasti atas izin pemerintah gitu ya. Dia nggak melakukan ekspansi, kita nggak pernah dengar ada berita ekspansi POWR misalkan membangun kawasan industri di sana atau bekerja sama dengan kawasan industri di mana gitu ya untuk memasok PLN. Kita nggak pernah dengar sampai saat ini, minim, kalaupun ada sangat minim. Dan dia tidak melakukan ekspansi ke selain wilayah Cikarang, sehingga ya memang growth-nya bahkan bisa dikatakan ya stabil aja gitu, tidak turun tapi tidak naik secara signifikan. Karena tidak ada atau minim ekspansi ke selain wilayah Cikarang. Kemudian yang keempat, nah ini guys, yang akhir-akhir ini kita dengar, ingat nggak ada beberapa berita di mana banyak pabrik atau industri yang pindah dari wilayah Cikarang atau pabriknya itu tutup. Sedikit banyak itu akan berpengaruh terhadap kinerja dari POWR itu sendiri. Mungkin memang ya dalam jangka pendek akan ada pabrik lagi. Misalkan ada pabrik tutup, ada industri tutup di wilayah Cikarang gitu ya. Nanti ada pabrik yang masuk lagi menggantikan gitu. Tapi jangka panjang kalau misalkan ada banyak faktor, kenaikan UMR, kamu kenaikan beban-beban yang dirasakan oleh industri yang di wilayah situ gitu ya. Kalau dalam jangka panjang hal itu terus-menerus terjadi, itu sangat berbahaya buat POWR itu sendiri. Perpindahannya pada kemana? Ya banyak, ada yang ke wilayah Jawa Tengah, ada yang ke Jawa Timur, ada yang bahkan ke Vietnam atau ke luar negeri. Itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima, nah ini guys. Jadi sebenarnya POWR punya duit atau tidak? Punya. Dia punya kas yang melimpah. Sayangnya, ini guys ya, sayangnya uangnya bukan untuk digunakan ekspansi. Sekali lagi, gue bukan orang yang berada di dalam perusahaan ya, sehingga gue nggak mengetahui kenapa manajemen lebih memilih menginvestasikan uang sebesar nominal 196 juta US dollar ke dalam deposito obligasi reksadana. Betul, akan mendapat keuangan, akan mendapat keuntungan, betul. Makanya kalau kita lihat dia dia pendapatan keuangannya gede juga guys. Pendapatan bunganya ada 5 juta US dollar gitu loh. Cuman kenapa tidak mencoba untuk mengembangkan atau ekspansi ke wilayah lain gitu loh. Nah, itu yang gua nggak bisa menjawab ya karena gua bukan orang yang berada di dalam perusahaannya. Cuman ya itu aja, ada beberapa hal yang sehingga mungkin ini dilihat oleh investor, dilihat oleh kebanyakan investor, sehingga meskipun data-datanya menunjukkan hal yang menarik, dividen yield-nya juga menarik, namun sahamnya nggak kemana-mana, bahkan cenderung turun. Sekarang sudah di angka 635. Seperti itu guys. Nah ini alasan yang bisa jadi dilihat oleh investor sehingga saham dari POWR itu belum kemana-mana. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.